Halo, selamat datang di channel 3HP. Anda pasti bertanya-tanya, kenapa Anda nggak bisa melihat makhluk halus? Ya, Anda. Emangnya makhluk halus bisa tertangkap oleh kamera? Oke, jadi begini. Pada dasarnya, manusia dan makhluk halus berada di dua dimensi yang berbeda. Nah, kita pasti sudah familiar dengan istilah multidimensional. Ya, memang betul. Dimensi manusia dengan dimensi makhluk halus atau yang mungkin biasa disebut dengan lelembut itu berbeda. Ibarat kamera atau media apapun yang digunakan untuk menangkap gambar atau wujud dari makhluk halus, itu kemungkinannya hampir sangat tidak mungkin. Jadi kesimpulan yang pertama adalah perbedaan dimensi. Tapi bagaimana dengan foto-foto yang beredar di media sosial? Di foto-foto tersebut, makhluk-makhluk halus terekam bentuknya dengan sangat jelas. Bagaimana hal tersebut bisa dijelaskan? Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kamera bisa menangkap bentuk dari makhluk halus ini. Namun memang kemungkinannya sangat kecil. Bisa terjadi jika frekuensi kamera atau media apapun yang digunakan itu sama atau setara dengan frekuensi dari makhluk halus. Makhluk halus atau lelembut ini diukur dari energi. Mereka itu tidak punya fisik seperti kita. Mereka itu hanyalah gumpalan energi yang dihitung jika dikaitkan dengan sains dengan menggunakan satuan frekuensi. Nah, jika frekuensinya sama, ya bisa tertangkap oleh kamera yang apalah yang kita gunakan gitu. Tapi juga tidak selalu yang kita foto seolah kita melihat itu adalah makhluk halus adalah benar-benar makhluk halus. Itu bisa saja halusinasi yang datangnya dari pikiran kita. Oh, halusinasi. Emang halusinasi seperti apa sih yang dimaksud? Oke, halusinasi kan mungkin banyak faktor ya. Tapi simpelnya mungkin karena seseorang tersebut sedang kelelahan karena kerja atau sedang mengalami masalah lah, sehingga banyak pikiran gitu mumet kepala. Nah, saat di momen-momen tertentu itu si orang itu mengalami yang namanya halusinasi, sehingga yang tadinya ini sering terjadi loh, melihat di jemuran rumahnya seolah melihat apalah kuntilanak, padahal itu sebenarnya nggak nyata, itu hanya datang dari pikiran si orang yang mengalami halusinasi itu. Jadi hal penting yang kedua adalah halusinasi. Makanya jangan suka berhayal, ntar bisa ngeliat. Kalau begitu, bagaimana cara membedakan makhluk halus dengan sekedar halusinasi semata? Oke, uh, kalau mau benar-benar tahu dari keberadaan makhluk halus itu, Anda harus benar-benar mempunyai sebuah keilmuan batin, atau memang Anda terlahir sebagai orang indigo atau dari karunia Tuhan. Indigo. Boleh dijelasin nggak apa bedanya indigo dengan ilmu ilmu supranatural? Oh, ilmu batin bukan Ah, ilmu itu supranatural. maksudnya ilmu batin. Oh, oke. Bedanya itu kalau keilmuan itu dipelajari, ya namanya ilmu layaknya murid ya. Eh, Murid yang sedang belajar dengan gurunya untuk berilmu, singkatnya seperti itu. Namun kalau indigo, orang ini sudah terlahir dengan bakat spesial. Nah, bakat spesialnya itu adalah bakat untuk mendeteksi atau merasakan keberadaan dari makhluk-makhluk halus atau lembut. Uh, Indigo itu tidak berarti selalu dari lahir. Jadi si orang tersebut di usia-usia mudanya atau bahkan mungkin masih kecil sekali ya, masih usia 4 5 tahun sudah bisa ngomong,
sudah selalu bisa bercakap-cakap atau berinteraksi langsung dengan makhluk halus. Tidak seperti itu. Bisa saja kemampuan indigonya muncul di usia-usia selanjutnya. Tidak menutup kemungkinan orang indigo ini mendapat karunia atau indigonya itu di usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi sih, untuk keilmuan ya, ilmu batin, saya sih tidak merekomendasi Anda untuk mempelajari keilmuan tersebut. Tapi jika Anda memang penasaran dengan ilmu tersebut, ya itu tanggung jawab Anda sendirilah. Tuh. Kalau begitu seperti apa sih rasanya menjadi orang-orang indigo ataupun yang bisa melihat makhluk halus tersebut? Rasanya itu yang pasti gak enak sih. Jadi buat Anda-Anda yang penasaran atau suka dengan konten horor seperti ini, menurut saya sih jadi orang yang bisa berinteraksi secara langsung dengan makhluk halus, baik melihat, bersentuhan, mendengar atau mencium aromanya, ya seperti itulah. Itu nggak enak sih. Atau sekedar mungkin hanya orang yang peka, orang yang sensitif terhadap satu dua hal, yang terkadang bisa melihat atau terkadang suka berasa disentuh seolah-olah. Ini tidak membicarakan orang tersebut halusinasi atau tidak ya. Maksudnya memang ada orang yang setiap orang itu memiliki kepekaan atau sensitivitasnya masing-masing. Nah, mungkin untuk orang-orang yang sensitivitasnya cukup tinggi, orang-orang ini juga menurut saya sih gak enak sih. Jadi kalau buat Anda yang berpikir, oh saya mau dibukain mata batin ya, atau oh saya sudah siap belajar ilmu batin untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain ini, menurut saya sih udahlah, normal-normal aja. Jadi poin yang ketiga adalah ilmu batin. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, apa sih alasan Anda nggak bisa ngelihat makhluk halus? Oke, jadi kita simpulin. Yang pertama itu perbedaan dimensi, perbedaan di mana tempat kita berada ya dengan si makhluk halus itu. Yang kedua adalah halusinasi. Jadi manusia memang suka berkhayal, dan kadang khayalannya itu terlalu berlebihan, jadi seolah-olah dikait-kaitkan. Itulah halusinasi. Yang ketiga itu adalah kemampuan dari orang tersebut, yaitu entah dia indigo atau dia punya keilmuan batin. Kalau Anda suka dengan videonya, jangan lupa tinggalin tombol like di bawah. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, jangan lupa komentar di kolom di bawah. Dan kalau kalian penasaran dengan kelanjutan kisahnya, jangan lupa nyalain tombol lonceng serta pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.